Ketika Rusia menggunakan tank tua T-62 di perang Ukraina, banyak orang terkejut. Dan kini lebih mengagetkan lagi ketika Rusia menarik tank T-5455 dari penyimpanan. Sejumlah video beredar yang menunjukkan tank T-54 T-55 sedang transit dengan kereta api dari sebuah kota dekat pantai Pasifik Rusia yang menampung fasilitas perbaikan tank. Penyebaran T-62 telah didokumentasi sejak musim panas 2022, tetapi video ini menjadi konfirmasi pertama bahwa sekarang Rusia juga menarik tank T-5455. Kereta yang difilmkan baru-baru ini berangkat dari kota Ansanyev, wilayah Primorsky, tempat pangkalan perbaikan dan penyimpanan tank ke-1295 berada. Sebelumnya, dari tempat ini juga telah didokumentasikan pengiriman kendaraan militer. Salah satunya pada bulan Oktober, sebuah kereta membawa T-62M terekam dalam video, dan titik keberangkatan kereta juga Arsanyev. Sejumlah laporan menyebutkan pangkalan itu memiliki tank T-80BV dan T-72B yang relatif modern. Selain itu, sejumlah besar tank T-62M tua serta T-54 dan T-55. Gambar satelit menunjukkan bahwa setidaknya 191 tank meninggalkan pangkalan antara Juni hingga November 2022. Kemungkinan besar adalah T-62. Tujuan penarikan T-54 T-55 dari penyimpanan sejauh ini tidak diketahui, tetapi sejumlah pihak mengkaitkan dengan masalah pasokan kendaraan militer tentara Rusia yang parah. Sebelumnya, Rusia juga telah menarik pengangkut personel lapis baja BTR-50 yang sudah tua dari penyimpanan. Akan sangat mengejutkan jika T-54 T-55 pada akhirnya benar-benar dibawa ke medan perang. T-54 memang salah satu tank legendaris, tetapi bagaimanapun ini sudah sangat tua. Tank tersebut mulai diproduksi pada tahun 1947. T-54 dipasok dan diproduksi oleh negara-negara Pakta Warsawa, membentuk sebagian besar pasukan mereka selama 1960-an hingga 1970-an. Tank juga bekerja dengan sekutu Timur Tengah seperti Mesir, Suriah, dan Yordania, juga banyak digunakan oleh negara-negara non-blok. Sebanyak 83.500 unit diproduksi. Ini adalah jumlah yang mengesankan. Di samping itu ada versi Polandia dan Ceko yang jumlahnya 21.000 unit lebih. Cina menyalin T-54 dan dikenal sebagai tipe 59. Versi Cina ini juga sebagian besar didistribusikan di antara negara-negara Asia, terutama Vietnam Utara, Laos, Kamboja, dan Korea Utara. Beberapa faktor berkontribusi pada kesuksesan ini. Pertama, produksi massal membuatnya tidak hanya tersedia secara luas, tetapi juga harga termurah di kelas tank. Produksi berlangsung selama 15 tahun, tetapi modernisasi dan peningkatan konstan hingga tahun 1990-an. Banyaknya produksi menjadikan suku cadang juga tersedia secara luas. Alasan kedua, ini adalah tank serba bisa. T-54 bisa mencapai keseimbangan yang sama dalam hal ini dengan T-34. Ketiga, tank mudah dioperasikan karena memiliki ergonomi internal yang mudah. Masih ada alasan keempat, yakni tank sangat kokoh, dapat dihandalkan dan mudah beradaptasi. Hingga sekarang ada lebih dari 200 varian dan beberapa di antaranya masih digunakan. Sejak diperkenalkan, T-54 T-55 telah terlibat dalam lebih dari 20 perang. Angkatan Darat Rusia menarik tank T-55 terakhir dari layanan aktif pada tahun 2016. Namun sekitar 50 negara diperkirakan masih menggunakan tank tua ini. Baik T-54 dan T-55 sangat dipengaruhi oleh pengalaman Soviet yang diperoleh selama Perang Dunia Kedua. T-55 adalah tank Soviet pertama yang dilengkapi dengan sistem perlindungan nuklir, senjata kimia, dan biologi yang efisien. Pada saat itu, T-55 adalah satu-satunya tank di dunia yang mampu bertempur setelah ledakan nuklir di dekatnya. Tank berbobot sekitar 36 ton ini memiliki lambung lapis baja yang dilas dan menara cor. Bagian depan lambung memiliki kemiringan 60 derajat untuk meningkatkan perlindungan. Tank juga dilengkapi dengan sistem pencegah kebakaran otomatis, sesuatu yang merupakan hal baru pada saat itu. T-55 dilengkapi dengan meriam 100 mm yang sepenuhnya stabil. Ini menjadikan meriam bisa menembak secara akurat saat bergerak. Pada tank produksi awal, senapan mesin T-54 12,7 mm yang dipasang di atap dilepas. Ini karena tidak efektif melawan pesawat jet.
Untuk diketahui, pada akhir 1950-an helikopter tempur masih dalam pengembangan. Senapan mesin 12,7 mm baru dipasang kembali pada tahun 1970. Tank ini dioperasikan oleh 4 awak termasuk komandan, penembak, loader, dan pengemudi. Sejak diperkenalkan, T-55 terus ditingkatkan. Berbagai negara menawarkan sejumlah program peningkatan untuk tank tua tersebut. Versi yang ditingkatkan yakni T-54A, T-55, T-55B diproduksi secara berurutan mulai tahun 1955, 1956, dan 1957. Namun bahkan telah diperbarui, akan sulit bagi T-55 untuk dapat menandingi main battle tank modern. Tetapi kenapa Rusia menarik tank tua ini dari penyimpanan? Demikian sahabat Jejatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.